Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Finetri Sunawati dengan nomor NIM 2002 20000125. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai global pricing. Ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai global pricing ini, di antaranya yaitu 1. Pengertian, 2. Pricing basic, 3. Masalah keuangan, 4. Transfer pricing, 5. Counter trade, 6. Sistem pricing, 7. Price and positioning, 8. Global coordination, dan 9. Global pricing policies. Yang pertama yaitu pengertian. Penetapan harga global atau global pricing merupakan salah satu keputusan penting dalam pemasaran global. Hal ini dikarenakan harga merupakan satu-satunya elemen yang memberikan pemasukan bagi pemasaran. Sedangkan elemen-elemen lainnya atau produk, distribusi, dan promosi justru membutuhkan dana besar. Jadi, global pricing ini sangat berguna di awal bagi perusahaan eksportir yang berkenaan dengan permasalahan harga global dan permasalahan integrasi. Rata-rata perusahaan eksportir memiliki kekhawatiran akan harga ekspor yang penuh resiko, yaitu resiko nilai tukar mata uang dan resiko kredit. Yang selanjutnya ada pricing basic. Pricing basic sendiri terdiri atas 4 macam, yaitu 1. The role of cost. Prosedur penetapan standar harga untuk ekspor terdiri dari formula cost plus pricing. Perusahaan menetapkan harga ekspor dengan menambahkan berbagai biaya yang terlibat dalam produksi dan pengiriman produk atau harga berbasis biaya, dan kemudian menambahkan markup ke angka ini untuk mencapai tingkat pengembalian yang wajar. Komponen biaya termasuk biaya produksi, biaya administrasi, biaya cukai, dan biaya yang diperlukan untuk berbagai fasilitas lembaga. Yang kedua ada experience curve pricing. Penggunaan harga berbasis biaya telah umum digunakan setelah penemuan efek experience curve pricing. Kurva pengalaman menunjukkan bagaimana biaya per unit menurun seiring suksesnya banyaknya unit yang diproduksi. Melalui cara learning by doing yang berasal dari pengalaman, karyawan mampu mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diterjemahkan ke dalam biaya. Sehingga sebuah perusahaan yang memasuki pasar luar negeri baru akan memperoleh kemampuan dan lingkup ekonomi dari akumulasi produk, produksi, dan pengalaman pasar. Yang ketiga ada competition. Analisa kompetitor mungkin menjadi cara sederhana dalam memetakan kompetitor domestik dan global. The premium price differential mengacu pada sejauh mana perusahaan memungkinkan memberikan harga yang lebih tinggi pada pasar karena kekuatan tertentu produknya. Dan yang terakhir ada demand. Elastisitas harga terkait dengan kurva permintaan dalam teori ekonomi mengidentifikasi sensitivitas harga konsumen, yaitu berapa banyak pelanggan bersedia untuk membeli berapa banyak produk di berbagai tingkat harga. Yang selanjutnya ada masalah keuangan. Masalah keuangan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, exchange rate. Fluktuasi nilai tukar secara rutin akan membuat masalah dengan pendapatan dan harga di pasar luar negeri, dan kuat dapat mempengaruhi kinerja anak perusahaan lokal. Yang kedua, hedging. Hedging biasanya melibatkan pembelian dengan asuransi akibat kerugian yang ditimbulkan oleh fluktuasi mata uang asing. Dan yang terakhir yaitu government intervention. Berbeda negara menunjukkan tingkat inflasi yang berbeda pula. Mata uang negara tersebut terus berkurang nilainya terhadap mata uang yang kuat. Sementara pemerintah dalam kinerja sistem keuangan dengan maksud mendapatkan stabilitas harga. Selanjutnya ada transfer pricing. Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi yang dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu intra-company transfer pricing dan intercompany transfer pricing. Macam transfer pricing yaitu yang pertama, intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antara divisi dalam suatu perusahaan. Sedangkan intercompany transfer pricing merupakan transfer pricing antara 2 perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Kedua perusahaan tersebut dapat berada dalam suatu negara atau domestic transfer pricing
dan dapat juga berada di negara yang berbeda atau international transfer pricing. Kemudian ada counter trade. Counter trade adalah istilah untuk transaksi di mana seluruh atau sebagian dari pembayaran dilakukan dalam bentuk bukan uang tunai. Praktik ini telah dikenal sebagai perdagangan barter sepanjang sejarah. Tetapi dewasa ini muncul cara baru dan cerdik dalam praktik ini. Selanjutnya, sistem pricing. Sistem pricing sendiri adalah salah satu masalah harga yang sering berkaitan dengan pasar global. Sistem menjual atau penjualan turnkey mengacu pada gagasan bahwa dalam banyak contoh, perusahaan tidak hanya menjual beberapa produk fisik tertentu atau menawarkan layanan tunggal, tetapi juga menyediakan pembeli dengan paket lengkap. Beberapa sistem pricing adalah sebagai berikut. Yang pertama, direct exporting. Perusahaan secara langsung memasarkan produknya ke pasaran tanpa melalui pihak ketiga atau bantuan perantara. Yang kedua, indirect exporting, yaitu menggunakan perantara untuk memasarkan produknya, biasanya menggunakan agen ekspor. Yang ketiga yaitu franchising. Pemilik merek mengizinkan suatu pengusaha untuk mendirikan waralaba di tempat yang berbeda dengan menjual produk atau jasa, tetapi dengan menggunakan merek asli dari pemilik waralaba. Yang keempat yaitu licensing. Transaksi kontraktual antara perusahaan atau licensor yang menawarkan beberapa kepemilikan aset kepada sebuah perusahaan asing yang menukarnya dengan royalti atau fee. Yang kelima yaitu kontrak manufacturing, sebuah perjanjian yang dilakukan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain dalam pembuatan barang produksi. Yang keenam, turnkey project, teknologi dalam ekspor, keahlian manajemen, dan peralatan modal, serta ekspor capital equipment. Dan yang terakhir yaitu manajemen kontrak. Kontrak yang diterapkan oleh suatu perusahaan dengan menyediakan manajemen dalam satu ataupun seluruh area. Yang selanjutnya yaitu price and positioning. Yang pertama, positioning merupakan tindakan perusahaan untuk merancang suatu produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan atau ciri khas tertentu di ingatan konsumen. Untuk mencapai produk positioning yang kuat, suatu perusahaan perlu melakukan diferensiasi dalam banyak faktor, yaitu teknologi, harga, kualitas, saluran distribusi, atau sasaran konsumennya. Sedangkan harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang dibeli. Dengan harga inilah seseorang akan membuat sebuah keputusan dalam mengorbankan waktu dan uangnya untuk mendapatkan produk layanan yang sesuai dengan manfaat yang ditawarkan. Maka sangat penting bagi perusahaan eksportir benar-benar memikirkan price and positioning yang matang sebelum melempar produknya di pasar internasional. Yang selanjutnya yaitu global coordination. Ketika perusahaan manufacturing menjual produknya di beberapa negara dengan harga yang berbeda. Hal ini disebabkan karena impor paralel. Suatu pihak ilegal yang mengimpor produk yang sama atau identik dari negara lain karena perbedaan nilai mata uang. Hal ini disebut dengan perdagangan abu-abu. Oleh karena itu, sebuah kebijakan terkait koordinasi harga global yang jelas sangat diinginkan, tetapi sangat sulit untuk dijalankan. Umumnya seseorang dapat mengidentifikasi polisentris, geosentris, dan pendekatan etnosentris. Tapi perusahaan pertama harus memutuskan apa yang harus dilakukan tentang perdagangan abu-abu. Yang selanjutnya yaitu global pricing policies. Terlepas dari koordinasi global harga produk dan jasa, perusahaan biasanya mengadopsi salah satu dari 3 kebijakan harga alternatif yang melintasi semua lini produk mereka. Kebijakan harga tersebut dapat diklasifikasikan sebagai polisentris, geosentris, dan etnosentris. Yang pertama yaitu polisentris pricing. Kebijakan harga dengan memberikan wewenang kepada anak perusahaan atau cabang di luar negeri untuk menetapkan sendiri harga yang tepat untuk pasar yang dilayaninya. Yang kedua yaitu geosentris pricing. Kebijakan harga mengambil posisi di tengah. Dan yang terakhir yaitu etnosentris pricing. Perusahaan induk menetapkan harga yang sama bagi suatu produk di seluruh dunia.
Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.